Pada tanggal 10 Juli 2023, DPD Partai Golkar Cilacap mengadakan rapat menindaklanjuti surat dari DPP Partai Golkar Sprint 163 garing DPP Golkar garing 6 garing 2023 tertanggal 26 Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Golkar Cilacap, Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ekanto Wahyuning Santoso, Selasa 11 Juli 2023. Memperhatikan surat DPP tersebut menghasilkan beberapa keputusan tentang figur yang layak untuk dijadikan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh DPD Partai Golkar Cilacap pada pemilu kada tahun 2024 mendatang. Mengusulkan calon fungsionaris kepala daerah Kabupaten Cilacap untuk tetap menggunakan Rakerda DPD Partai Golkar Cilacap tahun 2022 sebagai berikut. Secara keseluruhan, pengurus Kecamatan Golkar Kabupaten Cilacap memberikan karpet merah kepada Cindy Syakir selaku Ketua DPD Partai Golkar Cilacap dan selaku Wakil Ketua DPRD Cilacap sebagai calon fungsionaris Kepala Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024. Sebagai pengurus Kecamatan Golkar Cilacap memberikan masukan kepada Teti Rohatiningsih sebagai calon fungsionaris Kepala Daerah Kabupaten Cilacap 2024. Selain mengusulkan calon bupati, pengurus juga merekomendasikan usulan calon wakil bupati Cilacap dengan mengusung Cindy Syakir selaku Ketua DPD Partai Golkar Cilacap sekaligus selaku Wakil Ketua DPRD Cilacap dan Yayan Rusyawan Effendi selaku anggota Komisi C DPRD Cilacap. Ekanto mengungkapkan keputusan rapat harian terbatas ini hasilnya adalah sebuah terobosan baru dalam sejarah pilkada. Pejabat struktural di DPD Partai Golkar direkomendasikan menjadi calon kepala daerah daripada pemilu sebelumnya, sehingga dengan terobosan ini menggugah semangat bagi para pengurus struktural di kabupaten, tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Jajaran Partai Golkar Cilacap berharap bisa berdampak positif terhadap hasil pemilu legislatif dan pemilu kada 2024 mendatang. Teman-teman wartawan bahwa pada tanggal 10 Juli kemarin DPD Partai Golkar mengadakan rapat berkaitan dengan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang berisi tentang pengisian fungsionaris calon bupati atau kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Surat dari DPP adalah Sprint nomor 163 garing DPP garing Golkar garing 6 garing 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan ditindaklanjuti pada rapat pengurus harian terbatas dari siang sampai dengan sore hari, bahwa memperhatikan surat DPP tersebut kami menghasilkan beberapa keputusan atau usulan tentang figur-figur yang layak untuk dijadikan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar Kabupaten Cilacap untuk pemilu kada atau pemilu kepala daerah pada tahun 2024. Yang pertama kami ingin sampaikan adalah satu, hasilnya mengusulkan calon fungsionaris kepala daerah Kabupaten Cilacap untuk tetap menggunakan hasil rapat kerja daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap tahun 2022 yang terdiri sebagai berikut. 1. Secara keseluruhan, pengurus Kecamatan Golkar Kabupaten Cilacap memberikan karpet merah kepada Bapak Cindy Syakir selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap untuk diusung menjadi calon kepala daerah Kabupaten Cilacap untuk pemilu kada tahun 2024. Poin yang kedua, sebagian pengurus Golkar Kabupaten Cilacap memberikan masukan untuk calon kepala daerah juga, yaitu Ibu Teti Rohatiningsih Esos yang saat ini sebagai anggota DPR RI di pusat. Untuk rekomendasi kedua untuk calon wakil kepala daerah, yang pertama tetap Bapak Cindy Syakir
Ketua DPD Partai Golkar yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, dan ditambahkan Dr. Andes Haji Yayan Rusyawan Effendi MM. Itu adalah dua figur calon wakil kepala daerah dari Partai Golkar untuk pemilu kada tahun 2024. Harapan kami hasil ini bisa membuat Partai Golkar ke depan akan bisa menjadi pemenang pemilu dan berpengaruh terhadap pemilu legislatif tahun 2024 pada bulan Februari mendatang. Keputusan rapat harian terbatas ini sebuah terobosan. Hasilnya adalah sebuah terobosan. Karena dalam sejarah pilkada sangat jarang pejabat struktural Partai Golkar di DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap direkomendasikan untuk menjadi calon kepala daerah pada pemilu-pemilu yang lalu. Sehingga dengan terobosan ini diharapkan menggugah semangat bagi teman-teman struktural di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan kelurahan, termasuk di tingkat kabupaten. Diharapkan terobosan ini akan berdampak positif terhadap hasil pemilu legislatif dan pemilu kada tahun 2024 yang akan datang. Demikian. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.